Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh wa khalaqad dhulumati wan nur wa ja'alana mu'minan wa musliman wa muhsinan walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qad qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Para alim, para ustaz yang saya taati, para bapak, para ibu yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita bisa taklim bareng, belajar bareng, yaitu menuju kepada sholat yang khusyuk. Jumat kemarin kita telah mempelajari takbir, doa kita, Fatihah sudah. Kalau surat Iqra' ataysara minal Qur'an, Iqra'u, bacalah apa yang bagi Al-Quran. Sekarang kita bahas tentang rukuk. Rukuk menurut Sahih Muslim, wa amma rukuk, maka ada pun rukuk, fa'ad dimu, maka aku kata fihi dalam rukuk Robba Tuhan. Di sini Robba Tuhan pengatur. Status Tuhan itu ada tiga: Robba, Malik, Ilah. Robba itu Tuhan pengatur. Di sini ada al-taklim, berarti sudah begitu disebutkan ada al, berarti sudah dimengerti siapa yang dimaksud. Ar-Robba berarti Allah Azza wa Jalla, Azza yang mulia wa Jalla Ma'afu. Di sini ini hadis tentang rukuk. Kemudian selanjutnya yaitu tentang gerakan rukuk. Kalau akan rukuk ini angkat tangan. Sesuatu sholat yang kalau angkat tangan satu takbir takbiratul ihram ini menghadap ke kiblat. Putri cukup dibuka dada menghadap kiblat. Kemudian yang kedua akan rukuk ini. Akan rukuk mengangkat tangan. Kemudian iktidal, bangun dari rukuk, dan tatkala bangun dari tasyahud awal rukuk. Oleh karena itu selain itu tidak ada tuntunan untuk angkat tangan. Contoh, setelah bangun di rakaat ketiga tidak ada angkat tangan. Kalau angkat tangan itu manut siapa? Wallahu a'lam. Ini tuntunannya Allah. Nah, kemudian kita lihat setelah angkat tangan rukuk, tangannya ditaruh, kedua tangan ditaruh di kedua dengkul. Ini ikhtilaful ulama, ada yang genggam, ada yang begar. Nanti ada hadisnya yang begar ya, tangannya ini. Kemudian membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Usahakan kepala bagian belakang dengan punggung bagian ini, punggung kita, punggung belakang ini rata. Biar rata, pandangan ke tempat yang akan disujudi. Lenturkan ini insya Allah rata. Kalau sujud mengkongkong ini masih membentok ya. Ini usahakan rata, straight. Ini sikap sujud. Apa rukuk? Masih tetap rukuk. Sunan Abi Dawud, wa idza raka'ta, dan apabila engkau telah rukuk, kata kerja ini fa'ilnya di belakang ta, kata kerja fa'ilnya di belakang ta, berarti kamu berarti telah mati. Wa idza raka'ta, maka apabila kamu telah rukuk, farok maka letakkan rohatan
kedua tanganmu ala rukbataika di atas kedua lututmu. Ate muni Jawa dengkulmu kok gak enak di atas lututmu. Waktu dan ratakan doroka punggungmu. Ini jadi membentuk sudut 90 derajat, kepala bagian belakang dengan ini, dan tangannya ditaruh. Yang pertama, letakkan rokai tangan ala rukbataika, letakkan kedua tangan di atas dengkul. Waktu ratakan doroka punggung. Oke, sudah. Ya, ucapan kafir di Tabrani. Wa'idha rokakta, maka apabila kau telah rukuk, seperti tadi kata kerja fi'il, fa'ilnya berada di belakang, berarti mati telah. Maka apabila kau telah rukuk, faj'al, maka jadikan rohataika, kedua tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu. Waktu dan ratakan doroka punggungmu, wamakin, nah, dan tekanlah, mantapkan liruku ika pada rukukmu. Jadi rukuknya dimantapkan, jangan awang-awang kan dimantapkan blok ya. Jadi akan rukuk Bunsewu masih menghadap kiblat ya, kakinya Allah. Jadi akan rukuk ini menghadap kiblat juga, sama dengan waktu takbir. Allah antara telinga dan punggung. Allah putri, Allahu Akbar. Dimantapkan, bukannya apa? Betul, di awal-awal ya, dimantapkan. Mantap. Matur nuwun Pak. Jazakallahu khairan. Nggih, matur nuwun. Kemudian idza rokakta, maka apabila kau telah rukuk, fadok, maka letakkanlah kafaika kedua epek ya, kafaika kedua tanganmu ala rukbataika di atas kedua lututmu. Wahruj baina asabika, wahruj dan apa itu? Begarno. Wahruj begarno. Apa bahasa Indonesia begarkan? Apa? Ya. Wis pokoke cara jawane begarno. Nggih, begarno baina asabika, di antara jari jemarimu, seperti ini, dibegarno, bukannya begini, dibegarkan. Warfa, dan angkatlah yadaika, kedua tanganmu ala jambaika, di atas kedua sisimu. Jadi tangannya ini diangkat ojo sampai nempel apa sisi ini, sisi. Kan kadang-kadang ada yang salah begini. Nanti begarkan, terus jauhkan ini dari kedua apa? Pinggul ya, jangan ditempelkan. Ini riwayat Tabrani. Dan lagi, nah ini gambar yang salah. Ini sih nggak boleh tadi. Tidak dimantapkan. Jadi rukuknya mingkring-mingkring, awang-awang ya. Atau ini terlalu, tangannya di bawah, seharusnya di kedua lutut. Nah, ini sholat di atas Jabal Nur ya. Insyaallah begitu Jabal Nur itu di mana di situ ada Dua Kiro ya. Bukan dengan
sedaya diberi kemudahan untuk ziarah mereka. Nah, ini Sunan Abi Dawud dari Abi Mas'ud teko bapake Mas'ud Al-Badri yang bangsa Badar ya. Al-Badri itu bisa berarti nama desa ya. Perang Badar itu perang di desa Badar. Perang Uhud perang di sekitar gunung Uhud. Wong Islam dilabrak terus ya. Badar dilabrak. Di Medina di Uhud dilabrak ya. Qala Abi Mas'ud berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah berkata. Kata kerja fa'ilnya di belakang berarti telah. Qala ini fa'ilnya dia. Berarti kalau kata kerja fa'ilnya dia berarti ya telah. Dia Ibnu Mas'ud telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, la tujzi'u orang mencukupi sholatul rajuli sholatnya seorang lelaki kata yuki madharahu sehingga lurus no gegere umumnya birruku'i dalam rukuk was sujudi dan sujud. Jadi posisi semacam ini tidak boleh. Posisi semacam ini kediklu juga tidak boleh, maka rata. Silakan dibuka internet apa manfaat, apa faedahnya rukuk. Oh, ternyata banyak ya. Ini banyak terjadi kontraksi tulang belakang, pinggul dan saraf-sarafnya dari kaki ini lurus. Makanya diusahakan kalau sholat itu kalau rukuk ini menghadap kiblat. Tatkala kita rukuk ini terjadi kontraksi, semua saraf-saraf ini pulih terrelokasi. Relokasi itu balik ke posisi semula dibuat rukuknya. Ini terjadi relokasi. Begitu pula perenggangan tulang belakang ini kan ada sambungan-sambungan. Ini terjadi relokasi balik ke posisi semula. Kan kita gerakan kita tiap hari itu biasanya nggak stabil ya, atau tidak mencocoki dengan kodrat apa yang ada di tubuh ini. Contoh kalau waktu buka HP sampai lali, sampai sendet-sendet, sampai keturun-turun, sampai kadang miring-miring dan sebagainya. Dibuat rukuk ini terjadi relokasi balik ke posisi semula. Kalau kita lihat anatomi itu terjadi kontraksi balik. Asalnya mau begini, plek balik. Begitu pula saraf-saraf. Ya, Pak. Ini yang ada di belakang. Nah, ini gambar umpama ditarik garis lurus seperti ini. Punggung, kepala, tarik garis lurus, pada tempat akan disujudi. Kalau pada tempat disujudi, insya Allah lurus. Kalau ke sana, insya Allah ini tidak lurus. Atau jangan, insya Allah tidak lurus. Sunan Abi Dawud, wakana Rasulullah, maka adalah Rasulullah berada idza rakaat ketika beliau telah rukuk. Rakaat kata kerja tidak disebutkan fa'ilnya, berarti fa'ilnya dia, berarti telah. Dia telah rukuk, beliau telah rukuk. Qala kata kerja fa'ilnya tidak disebutkan, berarti di sini mengandung dhamir dia. Dia telah berkata subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan 3 kali. Maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya subhana maha suci. Maha suci itu maksudnya apa? Sebab manusia itu kadang-kadang mempunyai prasangka-prasangka yang buruk. Baik prasangka terhadap sesama manusia, prasangka terhadap lingkungan, dan kadang-kadang prasangka terhadap Allah. Allah marah ya. Marah sifatnya manusia ya. Allah ini gak adil, Allah
kok begini ya begini, maunya ngatur. Nah, tatkala rukuk kita baca Subhana, Maha Suci Allah dari semua yang kita sifatkan, Maha Suci Allah dari semua yang sama sifatnya dengan yang ada di alam semesta. Kita baca Subhana. Robbi tadi, Robbi itu katakan apa? Statusnya Allah, Robbi, Malik, Ilah, ya. Robbi Tuhan pengatur. Di sini ada ya mutakalim, kasroh ya. Setiap ada kasroh ya mesti aku. Robbi Tuhanku, Maha Suci Tuhanku. Anti berasal sifat dari agama. Agama itu bisa kalau agama besar, kalau agama besar, kalau lahirnya abdi isim musabihat sangat besar. Karena ini ada al-takrif, maka ini sudah ada yang dimaksud. Apa yang dimaksud adalah Allah al-abdi, Allah Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Wa dan bi dengan abdi pujiannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Mengapa ini kok disebutkan abdi? Nah, Maha besar, kita lihat ini. Mulai menata kemusuhan. Kita lihat posisi ruku. Posisi ruku ini adalah ekspresi paling lemah manusia. Manusia ruku ini ekspresi lemah. Contoh, umpama ini disuruh teko guri di jongkrok seret jeruk. Mau disuruh teko sampai seret roboh. Sampai ini roboh. Dijongkrak dari depan ya ruku. Apalagi dijagal ini dengkulnya di daerah-daerah ini dengkulnya di duduk sehingga jelas jengkul ya. Ini posisi yang paling lemah. Nah, tatkala posisi lemah itu kita membaca tatkala posisi paling lemah itu kita membaca ini Subhana, Maha Suci Allah, Robbi Tuhanku. Jadi kita waktu muni Tuhanku jangan hanya formalitas, tapi insya ya jangan kobaria itu apa ya? Tuhanku boleh saja bukan, insya ya di hati Robbi Tuhanku. Iya saya mengakui Al-Azim. Wah ini Al-Azim yang Maha Agung. Azim ini kalau kita buka dalam kamus bisa berarti agama. Kalau agama aku, kalau agama tulang kokoh. Ya Allah. Nah dalam kata kemusuhannya Allahu Akbar. Ya Allah, saya dalam posisi lemah. Maka Engkau Maha Agung, bacanya ini. Engkau Maha Agung, Engkau Maha Kuat. Agama itu bisa berarti tulang. Tulang itu gambaran dari yang kuat. Ya Allah, saya lemah. Engkau Tuhanku ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuat. Ini membuat suatu pernyataan. Nah, pernyataan begini ini yang disukai oleh Allah. Contoh pernyataan yang tidak disukai oleh Allah. Takut sempurna komputer. Nah, apa? Kon lek malam Jumat pagi, kon rezeki iki kapan? Iya, napa? Anu sampurna kembang 7 rupa ya. Kembang iki bunga, pokoknya bunga. Di antaranya bunga barang ya. Disampurna seret. Bukan itunya, ketaatan dia menjalankannya ini yang diberkahi oleh Allah.
Sebab dia percaya bahwa ada kekuatan selain Allah. Ini syirik ad-dadan. Syirik ad-dadan itu syirik tandingan. Contoh, kalau di desa saya Bulawang sana, itu setiap manten liwat di kali manten, baratnya anggur. Dulu sampai sekarang kadang-kadang ada. Setiap manten liwat ke manten itu disuruh buang PP di kali itu. Dan nggak mau jadi ada musibah, ada celaka. Nah, sering buang ayam. Terus kadang-kadang kalau nggak buang ayam, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang diakali membuang ayam, dibuang ayamnya dikali dibuang seret, kalau ditarik lagi. Kadang-kadang semayanan, ya kalau mati, yo coba-coba bisa dikali buang ayam seret. Bukan buang ayamnya yang disukai oleh jin dan setan, bukan buang ayam. Ketaatan dia melakukan itu loh yang disukai oleh jin dan setan. Karena ketaatan yang demikian ini, maka Allah ini mengundang azab Allah, mengundang murka Allah. Oleh karena itu, tatkala kita rukuk, ini ketaatan kita Allah Akbar. Ini suatu penghormatan. Nah, ketaatan kita ini yang disukai oleh Allah. Nah, kita menjalankan ini. Apalagi kita membaca Subhana Maha Suci Allah. Dari semua yang kita sifatkan, dari semua yang kita samakan sifatnya Allah dengan sifat yang ada di alam semesta, Subhanahu Rabbi Tuhanku, buat pernyataan tidak ada. Al-Habib yang maha ampun, yang maha ampun, yang maha kuat. Sekarang saya posisi lemah ya Allah. Wajibkan bidan dengan ujiannya. Ini hadisnya. Kita lanjutkan. Saat itu aku telah mendengar kata kerja Anda itu berarti saya telah mati lampau. Saat itu aku telah mendengar Anas bin Malik, Anas putranya Malik, yang dulu dia berkata, yang dulu kata kerja awalannya ya, kata kerja awalannya ya, berarti dia, sekarang dan seterusnya. Yang dulu dia mengatakan, masalah itu aku tidak sholat, waro'a akadin di belakang seseorang ba'da Rasulillahi, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbaha sholatan, yang menyamai sholatnya di Rasulillahi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadal fata, dari pemuda ini. Jadi ada pemuda, yakni yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Qala, Rasulullah bersabda, fakazarna biruku'ihi asrat tasbihan. Fakazarna, maka kazaro ini mengira, menduga. Nah kami, kata kerja fa'ilnya di belakang nah, kata kerja fa'ilnya di belakang nah, berarti telah. Kalau fa'ilnya di depan berarti sekarang akan datang, berarti telah. Fakazarna, kami telah mengira biruku'ihi, dalam rukuknya Rasul, asro tasbihkan 10 tasbih. Wafi sujudihi, dan di dalam sujudnya asro tasbihkan 10 tasbih. Nah, ya. Ini Rasul bacanya 10. Baca itu PKB Israel dikatakan sunnah. Tidak baca, tidak apa-apa, tidak apa eman. Sunnah itu nomor ini eman ya, eman. Ini kalau coba akan tas sedikit terjadi. Kalau ini lagi, itu sunnah. Terus baca sekali boleh, 3 kali sunnah, 10 kali sunnah, atau lebih dari itu. Hadis dari Umar bin Abdul Aziz.
Sahih Muslim. Subhana Tumaroka waja'ala yaqulu. Kemudian Rasul rokok waja'ala, maka dia menjadikan rokok itu yaqulu, dia berkata Subhana Rabbiyal Mati, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Tatkala rukuk kita ekspresi paling lemah, rukuk itu kita baca Rabbi yang agung. Bahkan ruku'uhu, maka rukuknya Rasul tanpa qiyamihi, sama dengan seperti lamanya seperti berdirinya. Jadi rukuk itu kalau seperti Rasul dengan berdirinya sama. Subhan, ini yang dibaca Rasul, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Macam-macam doa rukuk, tidak ada Subhana Rabbiyal Mati. Dari Sahih Ibnu Huzaimah, ini Nabi baca Allahumma raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi, dan seterusnya, macam-macam doa rukuk. Nah, ini ada pencuri. Pencuri terburuk adalah orang yang mencuri sholat, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, ini hadisnya. Kita lihat Sahih Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, qala, dia telah berkata, Abi Hurairah qala telah berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asfa'un nasi, sejelek-jelek manusia, saelene manusia iku sarokotan maling. Maling ini berarti jumpukan nggih. Enten maling berarti jumpukan, enten penak nggih. Aman nggih. Asfa'un nasi, saelene manusia sarokotan nyolong. Nyolong itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau bisa kita sebagai muslim pun sampai nyolong, katutan pun sampai. Nah, kalau nggak nyolong, katutan konten, korupsi, foto mawar di hotel, saham-sahami. Kita menyangka itu akan membawa bahagia kita, keluarga kita, kehidupan kita. Kok kita menyangka seperti itu? Tapi prakteknya akan membawa petaka pada seperti itu. Tidak satu dua itu. Saya kerja sudah 32 tahun di instansi pemerintah, sudah bisa mengamati. Oh, itu bagian ini, itu bagian ini, bagian ini. Wah, bagian bahasa remenan. Masya Allah. Tidak, kehidupannya tidak husnul khotimah, kebahagiaannya tidak sampai berakhir. Jadi riyoyo, riyoyo, paling riyoyo itu dino ya. Setelah itu penderitaan. Ya. Ini kalau bisa jangan sampai kandutan atau apalagi mencuri ya, mengambil apapun. Oleh karena itu kalau terutama ini secara umum, kadang-kadang lali ya, kadang-kadang tonggo nandur lombok di pagar orang karo wonge lempeng kayak enak. Bila sebab itu akan menjadi darah dan daging dan keluarga kita. Sarokotan maling, tujuannya begini, bukan gitu, tujuannya agar supaya kita enak di dunia ini, enak di akhirat. Larangannya yang syarat menunggu celoko akhirat, neraka menunggu. Kalau ini surga menunggu kayak pikiran, pilih hak prerogatif ada di pikiran Anda, pilih perintahnya, pilih larangannya. Oleh karena itu enak jadi KTP, saksoro jadi KTP. Nah, ini alladzi, yaitu yang yasriku, dia mencuri sholat tahu sholatnya.
Qala Abu Hurairah berkata, wa kaifa yasrifu sholatahu, wadah kaifa bagaimana yasrifu dia mencuri sholatahu sholatnya. Qala Rasulullah bersabda, la yutimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan tidak sujudnya. Ini apa? Mencuri. Contoh dalam foto ini mencuri rukuk. Rukuknya orang sisa, rukuknya migrin-migrin. Yang namanya rukuk, punggungnya lurus dengan kepala, pandangan ke tempat yang akan disujudi, kakinya menghadap kiblat. Nah, ini rukuk. Mencuri itu namanya. Padahal ini putri jangan terkenal ini. Dalam buku itu disebutkan tulang belakang manusia itu terdiri dari ruas-ruas. Di antara ruas ini ada rongga-rongga dan ada kelenjar-kelenjar. Dan di samping kanan kiri terdapat jutaan saraf. Mulanya nilai tidak pada tempatnya karena sini kemeng. Kurang lebih kadang-kadang kelenjar-kelenjar sini kurang produksi lanjut, akhirnya kadang-kadang lorong gegar gitu ya. Atau gerakannya kucing begini. Nah, ini kan tulang belakang ini dipaksa ke depan. Nah, biasanya orang sering saya nanti gerakan-gerakan itu udah bungkuk ya, udah bungkuk. Nah, atau kita sairane kan, atau ya gerakan kita yang tidak stabil ya, itu tatkala dibuat rukuk semacam ini. Nah, ini terjadi dideteksi di rumah sakit komponen itu, yang terbayar dideteksi. Ternyata semua ini terjadi kontraksi. Kontraksi itu balik nang posisi semula, relokasi. Balik nang posisi semula, balik. Begitu pula syarat-syarat yang ada di belakang. Oh, Masya Allah. Ternyata gerakan rukuk seperti yang nomor 5 ini adalah gerakan yang manfaatnya banyak sekali pada manusia. Jadi sholat itu sebetulnya bukan beban untuk manusia, tapi sebetulnya membahagiakan manusia. Nabi mengatakan, jika kamu lelah, sholatlah. Jika kamu sakit, sholatlah. Dengan gerakan yang betul. Ini terjadi relokasi semua. Nah, ini gerakan membongkok, ini diteliti, diteliti gerakan membongkok, kita hanya bisa membaca saja. Seorang penyakit sing pinggang ketika membongkok maksimum sebelum terkejut. Nah, ini saraf-saraf yang ada di belakang ini dilihat dari layar seperti itu gerakannya. Tapi tatkala telah dibongkokkan, ini menjadi relokasi, pulih balik ke tempatnya semula. Ini penelitian, ini bukan ajaran, penelitian. Dibuat kalau rukuk ajaran. Jadi Allah tidak menerangkan seperti jauh seperti delok diri, teliti. Kalau dilihat seperti ini, diutarakan nanti Al-Quran menjadi tebal sekali. Ya. Ini. Nah, ini posisi rukuk yang betul, tangan dijaga mana betul, pegang, membentuk sudut, pandangan ke sudut ini praktik sedikit, ya. Sehingga gegarnya roto. Nah, ya kakinya menghadap kiblat. Kalau rukuk kakinya menghadap kiblat dengan rukuk pun kipas, kakinya kipas naik rasanya. Allah. Relokasi saraf yang ada di belakang itu lain. Ini ada kiblat. Kalau putri tidak usah bergerak, cukup membuat pegangan sedikit. Ini menghadap kiblat, jangan begini. Kalau ini kipas ya, tapi menghadap kiblat. Kalau putra
selebar bahu kita, lurus dengan bahu kita, tidak terlalu begini, selebar bahu kita. Nah, buat rukuk saraf-saraf itu terjadi kontraksi, balik ke posisi semula, relokasi. Sudah, itu rukuk. Kesimpulan daripada rukuk, kita membuat gerakan yang paling lemah. Ini ekspresi yang paling lemah manusia. Nah, disuruh boleh di rukuk, ini ya tiba, muka ya tiba. Kalau ini jeblok ini ya, ini kita buat pernyataan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhanku Al-Azim yang Maha Agung. Di agama itu adalah kamus dibuka tulang itu keras. Berarti kita lemah, Allah ini pokok Al-Azim yang Maha Agung. Bagi kami. Nah, ini delay hati supaya kita tidak khusyuk. Jadi waktu kita rukuk, kita harus menyadari, ya Allah saya lemah. Engkau Al-Azim Maha Agung, yang kokoh. Rabbi, buat pernyataan Tuhanku yang Maha kokoh, Maha Agung. Buat pernyataan. Akhirnya kalau kita bisa menghadirkan hadis semacam ini, akan terjadi kekhusyukan. Jadi ini cara khusus. Sekarang iktidal dikatakan oleh Rasul wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qala apabila qala dia berkata sami Allah telah mendengar li pada man orang hamidah yang telah memujinya, dia telah memujinya. Allah telah mendengar pada orang yang telah memujinya. Rafa'a yadayhi, rafa'a dia mengangkat yadayhi kedua tangannya. Caranya mengangkat kedua tangannya seperti ini. Jadi telapak tangan dihadapkan pada kiblat, kakinya menghadap kiblat, kedua tangannya menghadap kiblat, pandangan ke tempat yang akan disusudi. Jadi Allah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau saya dulu takbiratul ihram begini, terus manut begini, terus begini, pas apa ini suruh kali ini meneh, enggak, tetap ada kiblat tadi. Nah, takbir sami Allahu liman hamidah. Nanti iktidal biasanya ini ikhtilaf juga dalam sholat berat 3 kali berturut-turut itu tidak boleh. Nah, biasanya yang lupa kita sami Allahu liman hamidah berat 3 kali berturut-turut. Ini ikhtilaf, ada yang tidak apa-apa, ada yang tidak membolehkan, batal. Ini kita ambil yang mana? Oh, terserah. Ini yang tidak baik, sami Allah liman hamidah. Ini ya, mana? Atau gerak tubuh. Biasanya kalau kita lupa, sami Allahu liman hamidah. Kadang lupa ya. Sami Allah liman hamidah. Ini kalau alamnya dipakai yang mana, ikhtilaf itu ada yang udah apa, ada yang tidak boleh, itu membatalkan. Kemudian ada hadis lagi Sahih Bukhari, wa idza qala dan ketika dia berkata
Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar pada orang yang telah memujinya. Rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkatnya seperti ini, tidak menghadap kiblat. Karena kreasi khusyuk dicocok. Sami Allah. Nah, ini tidak boleh. Jadi tetap menghadap kiblat. Sami Allah liman hamidah. Ada yang saking pedine batal, ada yang begini. Sami Allahu liman hamidah. Kalau ini orang, oh ya, ada yang kreasi begini. Sami Allahu liman hamidah. Dijaga. Jangan bandel-bandel. Ada hadis dari Sahih Ibnu Hibban. Wa idza rafa'ta, ketika kamu angkat roksaka kepalamu, fa'akim sulbaka, maka fa'akim sulbaka, fa'akim maka tegakkan sulbaka. Apa ini sulbaka? Jari-jari ya. Sulbaka ini loh. Fa'akim apa ini? Tulang belakang ya, geger. Fa'akim maka luruskan sulbaka, sulmu, tulang belakangmu, kata tarji'ah sehingga balik al-idomu, tulang-tulang itu ila mafasiliha, pada ruas-ruasnya atau pada tempatnya, tempat terjadi relokasi. Jadi sampai kata kuncinya tumak nina, rukuk tumak nina, iktidal juga tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, sampai tegak, latihan tegak, ya jarak sama rukuk ya. Sehingga tegak dari mana? Sami Allahu liman hamidah. Mengalir ini sujud aja cepat langsung. Iya, ini lebih ditegakkan dulu. Ada hadis lain, Sami Allahu liman hamidah. Qala telah berkata rajulun, seorang lelaki, wahu di belakangnya Nabi, Rabbana walakal hamd. Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, dan hanya untuk Engkau alhamdulillah semua pujian, hamdan kathiron, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang penuh dengan barokah di dalamnya. Macam-macam doa di dalam. Ada lagi macam doa di dalam. Oh, sama ini doa ibadah. Waktunya sudah habis. Menurut penelitian, waktu tolong, waktu itu kan ada fajar. Fajar itu sebelum subuh. Setelah itu ada waktu subuh. Setelah waktu subuh ada bel dan itu tolong, baru keluarnya matahari. Itu menurut penelitian Gus Qadir, itu rumahnya pondoknya sekarang tingkat 5 ya. Dia tingkat 6 meneliti tolong sampai ke suruh itu ternyata sampai satu penggala, sampai dulunya satu tongkat itu berapa? Ternyata 12 menit. Tolong itu awal buka. Diteliti sampai satu penggala itu berapa menit. Oleh karena itu kalau sholat suruh jangan begitu tolong titit langsung sholat, ditunggu matahari biar tinggi setinggi tongkat. Penggala itu punya tongkat. Itu diteliti berapa menit ya perjalanannya, satu-satu diperkirakan tongkat. Itu 12 menit. Ini pengetahuan saja, saya hanya menyampaikan. Oke. Nah, yang dibaca ini Sahih Muslim, maka Rasulullah SAW itu yusoli sholat
wa idza rafa'a ra'sahu, maka ketika dia mengangkat kepalanya minal ruku'i dari ruku, koma dia menegakkan qadra ma'akulu kira-kira seperti apa yang akan saya katakan ini. Allahumma rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa mimma syi'ta sa'ika ahdatsanani wal majd la mani'a bima aqaita wa la tiya bima manaka wa la yaqulu darjati bikal sadu. Umpama dige maca iki cukup, itu sholat Rasulullah durasi iktidalnya sekian. Kadang-kadang kita durasinya cepat ya. Sami Allah liman hamidah, Allah jaga tumaknina, harus tumaknina. Rasul tumakninanya Muhammad digemoco kira-kira digemoco iki cukup. Ini Rasul. Kita selesaikan rukun ini apa tidak? Wa idza waqa'a ra'sahu, dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, qala dia bersabda li rabbil hamdu. Ini macam-macam doa rukuk. Nah, habis kita sujud. Kalau sujud ini waktunya kita bahas waktunya lagi. Sujud itu adalah ekspresi manusia yang paling rendah. Bayangkan kepala yang di paling dihormati, bagian tubuh yang paling dihormati manusia itu kepala. Anda dikepuk tangan ini biasa, gitu. Tapi dikepuk kepala ini noleh, apa ini? Katakan di jongkrak titik ini nih, red, oh gitu. Gak apa-apa guys, ya. Dan kini jongkok, oh ini, ya. Ini yang paling dihormati oleh manusia. Tapi di hadapan Allah, dia taruh di tempat yang paling rendah. Nah, ini kita pelajari waktunya lagi. Bagaimana caranya sujud? Sujud itu adalah 7 bagian yang harus nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya sujud ini kalau menurut buku ini Mabadul Fikiyah, ini yang pertama yang harus nempel ini kulitnya batu di sini. Kulitnya batu. Oleh karena itu kalau nanti saya sujud begini, sing nempel kulitnya batu apa kopiannya? Begitu pula ibu ikat ya. Nah, kalau menurut ini Imam Nawawi, ini harus terbuka, sinamkan kulitnya. Kemudian yang banyak lupa kaki, ini harus lancar. Ini kaki harus lancar dan dirapatkan. Kita pelajari Jumat tadi. Ini hadis-hadisnya kita pelajari waktunya lagi. Manjat. Jadi kalau sujud kakinya pojok ini, sujudnya tidak sempurna, apalagi diangkat kakinya. Begitu pula sujud kakinya megang, itu kakinya dikumpulkan. Nah, waktunya lagi kita akan mempelajari sujud. Tangannya ini menghadap ke kiblat, bukan kibas, menghadap kiblat di antara telinga dan dengkul. Kemudian kalau sujudlah jangan seperti sujudnya onta, jangan seperti duduknya onta. Onta itu apa? Belakangnya ini ada di belakang sini sujud. Nah, sujud yang benar antara dengkul dengan ini namanya ini? Pantat ya. Ini mau menarik garis lurus. Nah, ini lurus vertikal. Jangan sampai ke belakang. Ke belakang kalau sujud itu atau terlalu ke muka berlebihan. Beragama tidak boleh berlebihan. Ternyata ini
relokasi tulang-tulang dan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh dan apa organ-organ yang ada di sini menurut buku yang digarap oleh seorang itu. Nah, ini terjadi relokasi balik ke posisi semula. Usahakan ini lurus, cek lurus lenturkan, ya dilenturkan. Ini terjadi relokasi. Kita pelajari insya Allah Jumat lagi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gini aku dari pokok badan. Waalaikumsalam. Saya ingin yang tadi masalah sunnah, bacaan yang merupakan sunnah itu kan sebenarnya boleh dibacakan. Tapi kalau kita melihat di Ali Imran ayat 31 itu harus mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah membaca. Kemudian di dalam hadis man radiya sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau dengar sunnahku bukan golongan. Ini bagaimana? Jadi saya mohon maaf Allah. Saya tidak ini begitu bantu Pak. Saya menggarisbawahi bahwa kalau sunnah itu lebih baik kalau kita ada waktu kita kerjakan dengan kita pas. Terima kasih Ustaz. Ini ada tambahan ilmu yang nanti kita buka bersama-sama surat Ali Imran ayat 3 31. Ini ada tambahan ilmu, kita buka bersama-sama di rumah. Kemudian doa. Kalau rukunnya rukuk dan sujud itu pokoknya rukuk tok, nggak baca terus tumaknina itu sah. Terus baca doa itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau menurut fikih kontemporer dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan apa-apa. Yang namanya fikih itu berkembang. Jadi fikih itu pemahaman ayat-ayat. Akhirnya apa? Nah, pemahamannya hukumnya berubah. Yang namanya sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan sayang sekali, hemat sekali. Kemarin saya contohkan, ini ada duit 1 miliar di tas ini. Panjenengan tidak wajib mengambil 2 lembar. Ini atusan kok ini. Tidak wajib. Sunnah yang berkenan monggo cukup 2 lembar. Maksimum 5 lembar. Saya tinggal maghrib cukup tasih. Nah, dikerjakan dengan mendapatkan pahala uang, ditinggalkan tidak apa-apa Pak Eman. Begitu pula contoh siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kebaikannya setara, bahkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Dikerjakan mendapatkan pahala itu, ditinggalkan eman. Contoh lagi, jenengan mati subuh sampai surut, iktikaf di masjid, kemudian sholat surut. Nah, ini pahalanya setara dengan haji dan umroh, tidak kurang. Kata Nabi, tidak kurang. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan kan umroh mati tidak 30 juta, haji katakan sampai saya tunggu kesesuaian. Nah, ini Allah itu maha kurang, oleh ganjaran, oleh gampang daripada oleh bisa. Nah, terus yang apa? Masalah doa, Rasulullah itu telah banyak membaca doa-doa. Waktunya lagi aja di-share ya. Macam-macam doa rukuk ini insya Allah ada 8. Dan Rasulullah pernah menjalankan semua. Jadi Rasulullah pernah baca doa A, Rasulullah pernah baca doa B, C, dan sebagainya. Dan Rasulullah pun pernah tidak baca. Nah, oleh karena itu sesuai dengan
tadi kalau ada waktu dikerjakan iya enak. Sunnah itu dikerjakan dalam kepala, ditinggalkan enak sekali, sayang sekali. Kata Ustaz nanti insyaallah bisa utawa diterangkan dan modal Jumat hari macam-macam doa, hukum ini. Semua itu Rasulullah kerjakan. Macam doa sujud nanti ini. Semua Rasulullah kerjakan. Kita nanti mempelajari artinya dan nampak kekhususannya yang sering, yang umum yang kita baca. Ada ayat tirang ini pulau nyuwun agumi bakal cukup ya, kita tutup 12 menit, kita sampai tolong ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.